Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bintang Garamurti dengan NIM 202410103030. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari kelas praktikum mata kuliah sistem basis data dengan materi fungsi agregat. Saja kita ke PostgreSQL-nya. Ini ada beberapa studi kasus, yaitu yang pertama, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee generated leveling, dan jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Jadi maka select count ini untuk menghitung jumlah dari semua data, lalu distinct ini adalah fungsi untuk menghitung agar customer yang sudah dilayani berkali-kali atau sudah dihitung, maka hanya akan dihitung satu kali saja, customer ID. Nah, pada kasus ini kita untuk mencari data dari dua tabel sekaligus, maka kita harus menggunakan fungsi join untuk menggabungkan dua tabel yang akan dicari datanya. Ini kita harus menggabungkan tabel customer dengan tabel employee. Kalau lihat di IRD-nya, ada tabel customer dan tabel employee. Karena tidak memiliki relationship langsung, maka harus melalui perantara, yaitu dengan perantara tabel order baru ke tabel employee. Di sini maka from customer dimisalkan dengan A dijoinkan dengan order yang dimisalkan dengan B, on A customer ID sampai dengan B customer ID, lalu dijoinkan lagi dengan employee yang dimisalkan dengan E, on B employee ID sampai dengan E employee ID, where first name, ketika first name dan last name digabungkan itu sama dengan atau like Janet leveling. Jadi kita execute, ada 63 data customer yang pernah dilayani oleh employee Janet leveling. Kemudian tampilkan banyaknya pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau Prancis. Dan select count from order join shipper. Ini kita membutuhkan data dari tabel order dan tabel shipper. Karena memiliki relationship langsung, maka bisa langsung dijoinkan ke order yang dimisalkan dengan A, dijoinkan dengan shipper yang dimisalkan dengan B. On A shipper sama dengan B shipper ID, where B company name sama dengan Federal Shipping dan ship country-nya itu sama dengan Jerman atau ship country-nya sama dengan Perancis. Di sini kita execute, ada 49 pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Lalu kemudian tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Nah, pada kali ini kita menggunakan fungsi max dan min. Ini select max unit price ini untuk mencari harga termahal dari tabel unit price, dikurangi dengan min unit price, yaitu mencari harga termurah dari unit price. Ini diberi nama selisih harga. Ini karena kita membutuhkan data dari tabel produk dan supplier, maka harus dijoinkan. Jadi produk dan supplier memiliki relationship langsung, maka bisa langsung dijoinkan. Ini from produk yang dimisalkan dengan A dijoinkan dengan supplier yang dimisalkan dengan B, on A supplier ID sama dengan B supplier ID, di mana B company name like Exotic Liquid. Kita execute, maka hasilnya adalah selisih harga barang termahal dan termurah yang disuplai dari Exotic Liquid adalah 9. Lalu kemudian tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah digapalkan oleh Speedy Express. Ini sama seperti select max unit price dari harga termahal ditambah dengan min unit price dari harga termurah dibagi 2, karena kita mencari harga rata-rata. Lalu karena membutuhkan data dari tabel order detail dan shippers, maka harus dijoinkan. Ini ada order detail dan shipper tidak memiliki relationship langsung, maka harus melalui perantara order terlebih dahulu. Maka kita joinkan dulu from order detail sebagai A dijoinkan dengan order terlebih dahulu, yaitu B, on A order ID sama dengan B order ID, baru kemudian dijoinkan dengan shippers yang dimisalkan dengan C, on B shipper sama dengan C
C shipper ID ketika komponen name-nya sama dengan Speedy Express. Nanti execute, maka harga rata-ratanya adalah 132,75. Selanjutnya adalah tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Nah, di sini adalah select average atau average untuk mencari harga rata-rata. From order A, join order detail, itu digabungkan lebih dahulu. On A order ID sama dengan B order ID, dijoinkan lagi dengan customer, dimisalkan dengan C. On C customer ID sama dengan A customer ID, dijoinkan lagi dengan produk, dimisalkan dengan D. On D produk ID sama dengan B produk ID, dan dijoinkan lagi dengan kategoris yang dimisalkan dengan E. On E kategori ID sama dengan D kategori ID, di mana kategori name sama dengan beverage dan kemudian name sama dengan Grandma Kelly Homestead. Ini kita execute dan hasilnya ada 0 atau kosong karena tidak ada nama customer yang bernama Grandma Kelly Homestead, maka hasilnya adalah 0 atau kosong. Lalu tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Ini akan select average atau average, yaitu rata-rata extract from X shipper date order date dikali 30 karena dalam sebulan ada 30 hari, ditambah dengan extract date from X shipper date dan order date from double order ketika save country-nya sampai dengan Brazil. Ini saya execute, maka hasilnya adalah 8, sekian. Untuk tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Sudah select AFG atau average dari unit price, dan STDV adalah rumus untuk atau fungsi untuk mencari standar deviasi dari unit price. Di sini kita harus menggabungkan produk dengan kategori terlebih dahulu, dengan produk yang misalnya dengan A dijoinkan dengan kategori yang misalnya dengan B. On A kategori ID sama dengan B kategori ID, where kategori name sama dengan condiments. Bisa kita execute, maka average-nya adalah 22, sekian dan standar deviasinya sama 10, sekian. Selanjutnya buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Nah, di sini akan select A titik, ini adalah order yang sudah diinisialisasikan dengan A into order UK from order, misalkan dengan A dijoinkan dengan employee, misalkan dengan B on A employee ID sama dengan B employee ID, where country-nya sama dengan UK. Jadi kita dulu error karena sudah ada order UK. Lalu sini untuk melihat datanya, ya, tidak bisa, berarti sudah benar. Lalu kemudian buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Kemudian select bintang untuk employee ID from tabel employee, where country-nya sama dengan USA. Lalu select A untuk order USA from order dijoinkan dengan employee on A employee ID sama dengan B employee ID, where country-nya itu elect USA. Lalu kita menggunakan alter table dari employee USA untuk menjadikan employee ID-nya sebagai primary key. Lalu kita alter table lagi di tabel order USA untuk membuat satu kolom lagi bernama USA ID dengan tipe small in. Lalu kita alter table lagi di order USA dengan add constraint untuk merubah employee ID itu menjadi foreign key di tabel order USA yang referen dari employee USA. Ini melihat di tabel yang ada tabel employee USA. Lalu kemudian kita select bintang from order USA untuk melihat foreign key-nya. Nah, di sini sudah ada USA ID itu sebagai foreign key dari tabel employee USA. Ya, sekian di acara presentasi saya mengenai tugas modul dengan
materi fungsi agregat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.